kabar hari ini? Baik. Bagaimana cuaca dingin ini? Bagaimana aktivitas di sekolah hari ini? Ya, walaupun dingin, ada sedikit dingin, tapi tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Luar biasa. Jadi dingin tapi harus Tetap semangat. tetap semangat. Memang dalam menjalankan tugas di sekolah kita harus tetap semangat supaya menular kepada murid agar mereka juga semangat. Semangat. Oke Ibu, jadi pada hari ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi tujuan coaching kita ini adalah diskusi praobservasi, di mana di sini kita akan sama-sama melihat kembali terkait dengan rencana dan juga persiapan Ibu sebelum masuk dalam kelas, masuk ke tahap observasi. Oke. Baik, mata pelajaran Ibu asuh adalah bahasa Indonesia. Pertama-tama saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang Ibu ambil itu apa? Tujuan pembelajaran yang saya ambil untuk diajarkan kepada murid itu tentang bagaimana peserta didik mampu memahami isi teks deskripsi. Ada lagi Ibu? Itu saja pemikirannya. Untuk pertemuan ini jadi tujuannya adalah memahami tentang isi teks deskripsi. Kemudian berikut saya masuk ke area pengembangan. Kan tentang isi teks deskripsi kira-kira mungkin strategi apa atau mungkin model pembelajaran apa yang mungkin Ibu gunakan supaya bisa membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Jadi untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan saintifik. Itu siswa diminta untuk mempelajari teks deskripsi untuk seni, itu saya gunakan ada beberapa jenis. Ada teks yang ditulis, kemudian ada media berupa gambar yang mereka amati, dan dari teks gambar yang mereka amati itu di sebelahnya sudah ada deskripsinya tentang gambar itu. Lalu saya gunakan yang ketiga itu saya gunakan ada video yang ditonton, dan setelah itu sudah ada teks juga berdasarkan video yang ditonton, sudah ada teksnya, dan dari teks-teks yang dihasilkan itu siswa diminta untuk mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan mau membaca sendiri dari teks yang sudah ada, lalu mereka sampaikan. Ada yang bisa secara lisan atau mereka bisa lakukan secara dengan menggunakan aktivitas, atau bisa menggunakan tulisan, menulis kembali isi daripada teks deskripsi yang sudah mereka baca tadi. Luar biasa. Ya. Saya lihat di situ kan Ibu siap ada teks, Iya. kemudian ada video, Ada video. ya, kemudian nanti minta siswa untuk mendeskripsikan. Iya. Sepertinya itu menggunakan prinsip diferensiasi, benar? Benar. Bagus ya. Jadi di situ ada proses diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan itu, saya rasa persiapannya sudah bagus. Kemudian mungkin kita lanjut ke media pembelajarannya. Mungkin apakah ada media yang digunakan? Media yang saya gunakan tadi itu pakai LCD untuk tayang itu. Ya. Lalu nanti pada saat mereka mengerjakan untuk mengungkapkan isi daripada teks deskripsi, saya gunakan ada media yang saya kasih nama tangkai deskripsi. Tangkai deskripsi. Itu saya ada siapkan media, nanti mereka menulis isi daripada teks deskripsi itu di kertas yang nanti saya bagikan, kertas origami, lalu nanti ditempelkan di kertas menilai yang sudah saya siapkan, dan sudah ada bingkai tangkainya, sehingga mereka tempelkan kertas itu, dia akan kembali menjadi sebuah tangkai yang bagus dengan perpaduan warnanya yang menarik.
Jadi artinya itu mungkin masuk dalam yang tangkai, itu mungkin nanti produk yang dinilai juga. Produk yang dinilai. Produk yang dinilai. Selain tangkai itu mungkin apa lagi? Mungkin ada tagihan atau produk yang nanti ibu nilai. Produk yang saya nilai itu nanti juga dari mereka punya hasil tulisan, tidaknya tulisan yang mereka tuliskan di kertas yang saya bagikan. Karena di situ juga bagian daripada literasi, jadi di situ juga hal itu juga saya nilai. Oke, bagus sekali ya. Jadi kadang saya mendengarnya juga saya sangat tertarik. Saya berharap nanti apa yang sudah ibu persiapkan bisa dieksekusi dan dilaksanakan dalam pembelajaran yang baik. Nanti ibu setelah ini nanti pelaksanaannya kapan? Hari apa? Pelaksanaannya di hari Rabu. Hari Rabu. Jadi hari Rabu akan ada majelis, kemudian setelah itu setelah konsultasi kita melakukan diskusi pasca. Sukses ya ibu buat pembelajarannya nanti. Terima kasih. Mulai dengan pelajaran, tetapi sebelum kita mulai dengan pelajaran, ibu akan menanyakan kabar kalian dengan kesediaan kalian untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan pantun di setiap baris pantun, kalian menjawab ya? Ya, ibu. Rambut umbang, umurnya tua. Bawa tajam, pastilah petani. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sampaikan salam jumpa. Salam jumpa, ibu. Aku ingin tahu hari ini kabar kalian. Coba lihat ke tayangan yang ada di sana. Kalian punya kabar itu atau situasi hati itu seperti pada nomor berapa? 1. Satu itu apa? Semangat. Berarti semuanya lagi semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Tidak ada yang pilih nomor 3? Tidak. Ada yang pilih nomor 4? Tidak. Ada yang pilih nomor 1. Sebelum kita mulai pada pelajaran, ibu akan cek kehadiran masing-masing. Di setiap orang yang ibu panggilkan namanya, mohon dijawab siap atau tidak. Bisa? Siap. Angelika Manapanu, siap deskripsi. Antonius Baetanu, siap apa? Ricky Seko, siap deskripsi. Elviana Genja, siap deskripsi. Desi M. Kalas, kita kalian menjawab siap deskripsi karena kita akan belajar bersama tentang teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar khususnya tentang tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami isi teks deskripsi. 3 ini ibu kasih nama tangkai segi 4. Ibu akan kasih ini ke setiap deret kalian sambil kita bernyanyi part ini dijalankan. Sini, terima. Ini, sini, setiap deret saja. Ibu akan, jadi caranya kita sambil bernyanyi itu lagu SMP Aniko Terbaik. Tahu lagunya? Tahu. Jadi dari orang pertama ya. Dari orang pertama dikasih pindah sampai di mana? Ibu bilang stop. Lalu ibu sebut
sampaikan apa yang Randa lihat dari spidol ini. Coba. Dengan bahasa Randa sendiri, tidak usah takut karena di sini tidak ada yang salah. Disampaikan, silahkan sampaikan dengan berani. Apa yang Randa lihat dari spidol ini? Ya? Coba. Randa lihat apa lagi? Bisa digunakan untuk menulis apa lagi? Sudah? Oke, kita tepuk tangan. Teman kita, Ray, silakan. Ray, lihat tayangan yang di tayangan sini ini. Coba lihat apa yang Ray lihat di sana. Ya, lalu apa lagi yang Ray lihat di sana? Ya, ada tinju begini. Artinya dia mau pukul orang. Apa lagi, Ray? Ya. Sudah ya? Oke. Jadi itu yang disampaikan oleh Ray. Tadi Ibu Randa tentang spidol yang sudah sampaikan. Kita tepuk tangan dulu. Amati video yang ada dalam tayangan itu, lalu coba Santi sampaikan sesuatu tentang video yang Santi tonton. Coba lihat sebentar, lalu Santi videonya lihat sampaikan sesuatu. Melihat perempuan, ya, melihat perempuan sedang berjalan, apa lagi? Sedang dia sementara berjalan, lalu dia mereka harus dan dia dalam keadaan senang. Oke, kita tepuk tangan. Kita adalah anak-anak yang bahagia. Kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Minta untuk diuraikan apa yang dilihat. Lalu tadi Ray ada lihat itu tadi emoji marah itu sampai ada yang bertinju, lalu ada video yang ditayangkan itu di sana. Lalu minta untuk kalian menyampaikan sesuatu. Itu adalah kegiatan deskripsi. Kita melihat sesuatu kemudian kita berkomentar, berarti itu kita sudah melakukan kegiatan mendeskripsi sesuatu, ya. Teks yang menggambarkan suatu objek. Ada lagi yang lain? Teks yang berisi gambaran atau objek, ya. Jadi sudah ada dua pendapat yang menyampaikan bahwa teks deskripsi atau menggambarkan atau ya. Oke, Ibu minta satu orang yang baca. Adibu, silahkan coba baca yang dimaksud. Teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, baik itu makhluk hidup, benda, tempat, suasana atau perasaan secara detail dan terperinci sehingga membaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan. Iya.
deskripsi. Kita memahami teks deskripsi itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah. Ada 3 langkah yang harus kita ketahui ketika kita melakukan kegiatan memahami. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kelompok 1, ya. Oke, ini. Dari kelompok aman, menginvestasikan pada teman saya tujuh orang anak yang begitu ceria. 2. Informasi dalam teks tersebut adalah mereka mengenakan baju dan celana dengan warna berbeda-beda. Mereka menggunakan keceriaan dengan cara tertawa lebar dan mengangkat tangan. C. Mereka terlihat sangat bahagia. 3. Menyimpulkan informasi penting menjadi isi teks deskripsi. Mereka menggunakan keceriaan dengan cara tertawa lebar dan mereka terlihat sangat bahagia. Selamat siang. Topik deskripsi pertama adalah sekolah yang indah. 2. Informasi yang penting. 1. Di halaman sekolah terdapat tiang bendera yang sedang berlangsung. Keluarga adalah kumpulan orang-orang dalam satu rumah tangga. 2. Keluarga terdiri ayah, ibu, dan anak. Ayah sebagai kepala keluarga, sementara ibu sebagai kepala rumah tangga. Selamat siang. Kami dari kelompok yang mempresentasikan saya topik pertama. 1. 7 orang anak yang 2. Mereka kalian. Tadi ada 3 teks yang digunakan untuk membuat atau menemukan isi daripada teks deskripsi. Yang pertama itu adalah teks yang berjudul keluarga. Yang kedua itu adalah gambar seperti ini yang dideskripsikan. Kemudian dari video yang ditayangkan, kemudian teks deskripsinya dihasilkan dan teman-teman menemukan informasi daripada teks yang sudah dihasilkan tadi. Secara keseluruhan dari hasil presentasi kalian tadi, semuanya sudah menemukan topik, sudah menemukan informasi-informasi penting, dan sudah mampu membuat kesimpulan yang tepat. Siapa yang bisa mengulang kembali materi kita? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek suasana, perasaan atau tempat secara detail dan nyata. ya, masih apa yang Umbu peroleh dari pembelajarannya. Ya, senang. Ada lagi yang gembira? Semangat. Siapa lagi? Gembira. Dapat memahami Ciri-ciri teks deskripsi. apa? Abra apa? Seru. Lalu saat itu kita kembali istirahat dan silakan kalian siap diri untuk ikut pembelajaran. Kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama kita berdoa.
praktik dan juga teman saya Ibu Maria Putri. Saya Kiri Kusnuwardo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Timur Utara, unit kerja SMP Negeri Enciko. Pada hari ini saya akan melakukan praktik coaching pada kegiatan pasca observasi pembelajaran bersama teman guru saya Ibu Maria Putri, guru bahasa Indonesia. Jadi Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas waktu dari Ibu pengajar praktik. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa ya. Terima kasih untuk Ibu Pak sudah memberikan waktu dan tenaganya sehingga bisa bersama dengan saya untuk melakukan observasi kelas yang sebelumnya dimulai dari pra-observasi, dan pada saat ini kita akan melakukan diskusi pasca observasi. Pertama-tama mungkin saya mau bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu saat saya melakukan observasi pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih. Jadi perasaan saya ketika Firi melakukan observasi itu perasaannya campur aduk. Kebiasaan kita kan paling observasinya dari sekolah. Pada hari itu harus dengan teman sejawat. Itu ada perasaan yang senang, ada juga perasaan segan, dan ada perasaan lain yang membuat saya, aduh nanti tampilan saya bagus atau tidak, ada keraguan di sana. Tetapi pada akhirnya juga saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik menurut saya. Begitu. Luar biasa ya Ibu. Jadi memang mungkin ada rasa mungkin ada semacam grogi atau mungkin ada ini karena ada proses observasi di belakang kelas, dan saya sangat mengapresiasi apa yang tadi Ibu lakukan itu, dan sedikit saya sampaikan mungkin secara data kualitatif saja. Saya melihat bahwa dalam pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga melakukan kegiatan pembukaan dalam pembelajaran yang baik. Kemudian saya lihat di situ juga ada pemanfaatan media, ada pembelajaran yang menerapkan KSE, kemudian dan intinya juga di situ ada diferensiasi. Dan saya mengikuti pembelajaran itu, dan saya juga sebagai asisten belakang saya sangat senang melihat penampilan itu. Nah, dari hal itu mungkin yang ingin saya tanyakan adalah mungkin dari menurut Ibu area pengembangan apa yang hendak Ibu lakukan? Itu yang berkaitan dengan Iya, pembelajaran di kelas. khususnya areanya adalah pengembangan lalu dengan kesiapan murid. Itu yang dapat harus dilakukan. Lalu pemanfaatan media kemarin itu sempat saya gunakan media itu ada NKTV, lalu ada infobus yang saya gunakan untuk menangkap video, lalu ada SPU yang sudah sempat saya sampaikan. Nanti itu ada beberapa media yang saya gunakan dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu begitu antusias mengikuti pembelajaran. Luar biasa Ibu. Jadi saya melihat di situ Ibu mungkin terkait dengan persiapan murid, kemudian pemanfaatan media, dan juga Ibu sudah maksimal memanfaatkan alat dalam pembelajaran, memanfaatkan infobus, memanfaatkan istilahnya aset sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Luar biasa. Nah, kemudian mungkin dari Ibu dalam pembelajaran menurut Ibu apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran? Yang harus diperbaiki itu mungkin berkaitan dengan kemampuan siswa. Itu harus lebih banyak diperhatikan karena jujur ya Pak Ferry, proses diskusi
itu anak-anak masih mengalami keterbatasan dalam hal menyampaikan ide, sehingga dalam proses presentasi hasil diskusi itu masih pada teman yang sama, berbicara di depan orang yang sama, masih butuh untuk bimbingan pada teman-teman yang lain. Itu yang harus ditingkatkan kemampuan siswa. Jadi yang saya petik di situ mungkin terkait dengan keaktifan siswa. Jadi bagus sekali Bu. Ya, Ibu sebagai guru Indonesia sudah mampu untuk melakukan refleksi terkait keadaan dalam kelas. Yang berikut menurut Ibu Iva, kira-kira dari hal tersebut rencana apa yang mau Ibu lakukan ke depan? Rencana yang saya mau perbaikan. perbaikan ke depan itu mungkin nanti ada bimbingan khusus yang lebih intens lagi kepada siswa supaya teman-teman yang belum mampu atau belum berani untuk tampil itu harus tampil lagi. Bagi teman-teman yang belum selalu memberikan ide itu sudah harus digenjot untuk lebih berani untuk menyampaikan ide dalam kegiatan diskusi dan Luar biasa Ibu, artinya di situ Ibu sudah punya rencana untuk melakukan pendampingan khusus bagi siswa untuk meningkatkan mungkin keaktifan dan juga keberanian mereka dalam pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu. Saya rasa cukup untuk diskusi pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan bisa segera Ibu lakukan perbaikan sehingga perlahan-lahan mungkin Ibu sering melakukan refleksi untuk meningkatkan pembelajaran. Terima kasih Ibu Iva. Terima kasih juga Ibu Yosefina Salu sebagai pengajar praktik yang sudah hadir bersama kita di sini untuk melakukan diskusi pasca observasi. Terima kasih banyak.